selamat pagi untuk kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Lembaga Alkitab memberikan judul ibadah yang sejati. Kalau kita berbicara tentang ibadah, apa yang kita ketahui tentang ibadah? Apakah ibadah itu berbicara tentang susunan liturgi yang teratur? Apakah ibadah itu berbicara tentang satu dan dua orang berkumpul memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membaca dan merenungkan firman-Nya? Ataukah ibadah itu adalah sebuah relasi dengan Tuhan? Bapak-bapak, ada banyak pandangan. Ada yang menyebutkan bahwa ibadah yang seperti tadi saya katakan, tapi ada yang berbicara bahwa ibadah itu adalah berbicara tentang sebuah relasi dengan Tuhan. Maka waktu kita berkumpul seperti ini, kita sedang beribadah. Tapi kalau kita tidak melibatkan diri kita tidak berelasi dengan Tuhan, maka secara kelihatan kita sedang beribadah. Tapi sesungguhnya makna ibadah tidak ada di dalam diri kita, karena tidak ada relasi. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, apapun konsepnya, tapi yang pasti memang ibadah itu berbicara tentang satu relasi dengan Allah. Secara pribadi, apabila kita bersekutu dengan Dia, memuji dan ibadah secara pribadi, ada relasi yang terjalin antara kita dan Allah. Kita sedang beribadah. Sementara seperti ini, ada relasi yang kita bangun dengan Allah. Kita sedang beribadah kepada-Nya. Kalau demikian Bapak-Bapak saudara-saudara, maka hendaklah ibadah yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Kalau yang kita lakukan tidak menyenangkan Tuhan, maka itu bukan ibadah yang sebenar. Itu secara formalitas. Karena itu kita mau belajar apa itu ibadah yang sejati. Saya ambil 3 hal untuk kita belajar bersama-sama. Yang pertama, ibadah sejati berbicara mengenai mengenal Allah yang sebenarnya. Mengenal Allah yang sebenarnya. Bapak Ibu, perlu kita ketahui ketika kita berbicara manusia mengenal Allah, atau kita berbicara tentang Allah itu sendiri, sebenarnya Bapak Mama, kita tidak bisa mengenal atau berbicara tentang Allah secara sempurna. Manusia tidak bisa mengenal secara sempurna, atau manusia tidak bisa berbicara secara sempurna tentang Allah, sebab ada beberapa alasan. Yang pertama, manusia ini adalah ciptaan dan Allah adalah pencipta. Bagaimana mungkin kita yang adalah ciptaan ini bisa mengenal secara sempurna Sang Pencipta kita? Itu sangat sukar dan sangat tidak mungkin. Ayat pasal 11 ayat 7 berkata, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Ini pertanyaan yang tidak bisa kita jawab. Kita tidak bisa menyelami, memahami Allah dengan sempurna. Ayat 11 ayat 8 berkata, tingginya seperti langit. Lalu pasal 36 ayat 26, sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Ini menunjukkan bahwa terbatasnya manusia di dalam memahami pribadi Allah itu sendiri. Tapi Bapak Mama, sekalipun manusia tidak bisa memahami Allah secara sempurna, satu-satunya jalan supaya kita dapat memahami Allah ialah melalui wahyu atau melalui kitab Alkitab itu sendiri. Karena itu Bapak Mama, kita perhatikan pada waktu Asaf berkata melalui mazmur ini, kita perhatikan Asaf sedang memberikan sebuah
kita melihat Asaf menyebut Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. Tuhan Allah berfirman. Kata Tuhan di situ menggunakan kata Yahweh. Menempatkan Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Asaf menggambarkan di sana seperti terbit matahari sampai terbenam. Asaf menempatkan Allah adalah Allah yang bersinar seperti matahari. Menempatkan Allah seperti api yang menjilat. Asaf menempatkan Allah seperti badai yang bertiup sangat dahsyat. Bapak Mama, sekalipun Asaf hanya menggambarkan sebagian tentang kekuasaan Allah, ingat bahwa kita terbatas untuk memahami secara sempurna. Tapi ini menunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya Tuhan. Mama, minggu lalu kita baru belajar firman Tuhan bahwa dalam penyembahan kepada Allah kita harus menyembah Dia dengan sungguh-sungguh karena Dia Allah yang penuh. Kalau kita melihat gambaran Asaf mengenai ibadah Allah ini, dan ketika kita betul-betul mengenal Dia melalui firman ini, bukankah ini membuat kita di dalam ibadah kita memiliki sikap yang benar kepada Allah. Ketika kita beribadah kepadanya, kita tahu bahwa kita sementara bersekutu dengan Tuhan di atas segala Tuhan. Waktu kita beribadah dengan Dia, kita membangun relasi dengan Dia, kita tahu bahwa kita bukan berbicara dengan manusia. Itu sebabnya Bapak Mama, dalam ayat 21b dikatakan di sana, engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Asaf bilang, jangan kamu sangka Tuhan itu sederajat dengan kita. Tuhan tidak sederajat dengan manusia. Itu sebabnya penggambaran Asaf, dia menggambarkan Allah itu bersinar seperti matahari. Allah itu seperti api yang membakar. Allah itu seperti angin badai yang menghancurkan. Kalau demikian di dalam ibadahmu, engkau harus mengenal Dia dengan baik. Karena pengenalan yang benar kita kepada Tuhan itu menentukan sikap hati kita. Kalau kita mengenal, kita tidak tahu kuasa Tuhan berkuasa. Tuhan Maha Suci, Tuhan Maha Kudus. Maka kita asal-asalan di dalam beribadah kepada Yesus. Kita menganggap biasa-biasa saja. Toh waktu kita berdoa hanya kita sendiri, atau yang mendengar doa kita hanya kita dengan kita. Di mana Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari renungkan ini. Yang kedua Bapak Ibu, ibadah sejati itu bukan hanya berbicara tentang pengenalan kepada Tuhan, tapi ibadah sejati itu juga berbicara tentang ritual harus sejalan dengan Tuhan. Apa maksudnya ritual? Ritual itu adalah berbicara tentang upacara-upacara, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Ini bukan saya ritual di sini bukan seperti kita pilih batu songgo, itu disebut ritual. Ritual itu berbicara tentang prosesi penyembahan kita, cara menyembah kita. Nah itu harus sejalan dengan aktual. Aktual itu berbicara tentang cara hidup kita, kebiasaan hidup kita, kelakuan kita. Bapak Mama, saudara-saudara, orang Israel berpikir bahwa mereka bisa menyenangkan Tuhan dengan pemberian persembahan-persembahan mereka. Orang Israel berpikir bahwa mereka bisa menyenangkan Tuhan dengan korban-korban mereka. Karena itu mereka perlu kambing yang bagus. Mereka perlu lembu yang bagus. Tidak boleh ada cacat untuk mempersembahkan korban-korban kepada Tuhan. Mereka kira cukup memberikan korban bakaran, korban sembelihan, itu sudah menyenangkan Tuhan. Memang Tuhan tidak menegur mereka karena memberikan persembahan, tetapi motivasi mereka di dalam memberikan korban-korban itu.
bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Berarti korban mereka adalah benar, tetapi hati mereka, motivasi mereka, pikiran mereka, kelakuan mereka tidak benar di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, Tuhan menegur mereka secara keras. Tuhan menegur mereka dengan berkata di dalam ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punya pula segala binatang hutan dan benih-benih hewan. Soalnya usah kalau memberikan persembahan dan hatimu, hidupmu, aktualmu tidak sesuai dengan apa yang Anda lakukan. Kenapa? Bukankah kambing lembu itu Tuhan yang cipta? Tuhan tidak haus pujian. Itu sebabnya waktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, orang-orang memuji Dia dan ada orang Farisi yang tegur murid-murid untuk Dia. Tuhan Yesus bilang kalau mereka tidak memuji, batu-batu ini bisa memuji. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak haus pujian. Jangan kita kira kalau kita tidak memuji Tuhan, Tuhan akan pikiran, kenapa itu satu puji beta? Kenapa itu satu begini? Kenapa itu satu begini? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita melihat bagian firman ini yang menyebabkan Tuhan menghukum adalah ayat 17. Engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firman. Engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia. Engkau bergaul dengan orang bersih. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai sebagainya, memfitnah anak ibu. Ini artinya apa? Bahwa kebiasaan ibadah mereka memberikan persembahan, sembelihan, korban-korban yang lain, mereka itu pikir itu sudah cukup. Tapi lihatlah bagaimana kebiasaan hidup mereka, aktual mereka tidak sejalan dengan ritual keagamaan. Cara hidup mereka sehari-hari tidak sesuai. Tidak mau dengar teguran, mengesampingkan firman Tuhan, hidup bergaul dengan orang fasik dan lain-lain. Mama saudara-saudara, mari kita renungkan ini. Jangan merasa diri bahwa kita sudah cukup jadi orang Kristen. Bagaimana dengan kehidupan hari-hari kita? Kita taat sana, taat sini, taat dalam hal-hal beragama, tapi di dalam hidup kita sejalan dengan itu atau tidak? Kalau tidak sejalan dengan itu, saudara, setiap pemberian kita, setiap kelakuan yang baik kita tidak bernilai di mata Allah. Bapak, mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ingat sekarang bahwa korban-korban itu, korban bakaran, korban sembelihan tidak lagi ditekankan, tapi dikatakan korban ucapan syukur. Korban syukur kita harus ada di dalam diri kita, harus melekat dengan kita. Firman Tuhan diutamakan daripada korban bakaran, korban sembelihan. Karena korban bakaran, korban sembelihan adalah Yesus Kristus sendiri yang sudah menjadi satu-satunya korban yang kudus, agung, dan benar. Karena itu Bapak Mama saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masakan hidup kita
tidak sejalan dengan kasih yang kita terima. Tuhan Yesus telah berkorban di atas kayu salib diri kita. Masakan tidak sejalan dengan kita berpikir ini lebih baik sebagai orang Kristen. Apakah itu sudah sejalan? Hidup kita sudah sejalan dengan firman Tuhan? Yang ketiga, ibadah yang sejati itu juga berbicara tentang pertobatan dan meninggalkan dosa. Bapak Mama, tadi saya sudah angkat di situ bahwa asal membeberkan dosa-dosa yang dilakukan. Yaitu yang pertama adalah membenci teguran, mengesampingkan firman Tuhan. Berapa banyak kita yang setiap kali mendengar khotbah dan khotbah itu menegur kita, kita menjadi tersinggung dan tidak suka. Kita tidak suka kalau firman Tuhan itu datang menegur kita. Biasa saja. Itu karena tidak suka dengan sampai sehingga ia menyampaikan firman Tuhan ini. Tidak hanya itu Bapak Mama, kecenderungan hati itu bergaul dengan orang-orang yang pro akan dosa. Atau firman Tuhan menyebutnya dengan orang fasik. Lalu melupakan Allah. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, orang berdosa di hadapan Tuhan itu semua mengalami luka, dan dosa di hadapan Tuhan itu sebagai utang. Karena itu Bapak Mama, dosa itu tidak bisa diselesaikan dengan berhenti berbuat dosa. Dosa itu tidak bisa diselesaikan dengan berhenti berbuat dosa. Saya kasih contoh paling sederhana begini. Beta ini tukang bawa utang. Beta bawa utang di Bapak Doni. Bapak Doni tolong pinjamkan beta uang 500.000. Bapak Doni kasih pinjam beta 500.000. Bulan berikut kali beta kembali ke Bapak Doni. Bapak tolong 500.000 lagi Bapak. Lalu Bapak kasih tambah 500.000. 3 bulan berikut lagi beta pilih Bapak Tuhan, Bapak tolong pinjamkan 5 juta. Bapak kasih. 3 bulan berikut lagi beta pergi, Bapak pinjamkan 5 juta. 500, 5 juta berarti sudah 11 juta. Sudah lupa. Giliran beta kembali pilih Bapak, beta menangis Bapak, beta minta ampun Bapak. Beta minta Bapak, ini hari beta datang Bapak, beta mengaku di hadapan Bapak. Beta sudah akan pinjam oleh Bapak. Beta akan pinjam Bapak Pundoy. Bapak, tolong. Kalau Bapak Mama yang jadi Bapak Doni, Bapak bilang apa dengan beta? Bilang apa dengan beta? Oh, sudah apa? Lu sudah tahu mengaku usul berutang menjadi soal apa-apa, pulang sudah apa? Apakah cara menyelesaikan utang itu dengan berhenti berutang? Berhenti berutang? Tidak. Kalau kita semua yang waras, lu mau berhenti mau utang juga lu bayar itu 10 juta, 11 juta. Itu baru berhenti utang. Batu pesona. Kalau kau manusia saja berpikir logis seperti ini, maka yang perlu kita ketahui bahwa dosa di hadapan Tuhan itu juga adalah utang. Utang itu harus dibayar. Sekarang Bapak kita semua adalah orang berdosa dan kita mesti bayar dosa kita. Kita bayar dengan apa? Dengan cara dihukum selama. Tadi saya katakan bahwa Yesus Kristus menjadi korban yang kudus dan benar bagi kita. Sekarang kita tidak bisa berhenti berbuat dosa untuk mendapatkan keselamatan. Harus ada yang menebus kita.
Bapak Mama, Yesus Kristus membayar hutang dosa kita. Kita yang berhutang, Tuhan Yesus membayar. Impas pesona. Karena hutang dosa itu bukan berhenti berdosa, tapi harus kami membayar. Sekarang Tuhan Yesus membayar. Kalau Tuhan Yesus sudah membayar itu, perlukah kita membayarnya? Tidak kan? Tuhan Yesus sudah menjelaskan. Sekarang, Bapak Ibu, kita hanya dapat berjumpa dengan Dia waktu kita terima Dia sebagai Tuhan. Nah, kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Dia, masakan kita mau hidup terus di dalam dosa, menikmati dosa, dan kita menganggap bahwa dosa itu dapat membangun satu relasi yang benar. Dia sudah membayar dosa kita, dan kita yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Dia wajib untuk melepaskan dosa dari kita supaya jangan menghalangi kita di dalam ibadah kita. Bapak Mama, kalau dosa terus mengikat kita, percayalah bahwa ibadah kita tidak pernah benar. Tidak ada satu gairah di dalam diri kita yang mau membuat kita untuk mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Dosa akan membuat kita ya sudah hidup seperti ini, sudah toh aman-aman saja. Ya kan? Karena itu Bapak, waktu kita beribadah kepada Tuhan, mari kita sama-sama berjuang untuk membuang dosa. Ingat, kita tidak bisa berjuang dengan kekuatan kita selain Roh Kudus menolong kita. Karena itu Bapak Mama saudara-saudara yang terkasih, waktu kita datang kepada Tuhan membawa hidup kita yang berdosa ini, firman Tuhan di dalam Mazmur 51 ayat 19, nas pembimbing kita tadi, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Itu korban sembelihan yang sesungguhnya. Waktu kita bawa hidup ini dengan menyesal di hadapan Tuhan, Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan saya. Padahal saya yang berdosa, saya yang menyakiti hati. Dosa saya begitu banyak. Saya harus tanggung ini di hadapan Tuhan, di hadapan penghukuman. Tapi kasih-Mu yang besar itu menyelamatkan. Dengan hati yang patah dan remuk, jiwa yang hancur, dan waktu kita bawa itu di hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak pernah pandang hina siapa. Dia menerima kita seutuhnya. Maka ibadah menjadi sempurna. Ibadah menjadi sempurna. Kita tidak bisa beribadah kepada Tuhan dengan kecongkakan hati kita. Kita tidak bisa datang kepada Tuhan dan berkata kepada Tuhan, saya baik Tuhan. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan, saya berdosa. Ini hidupku Tuhan. Dengan hati, jiwa yang remuk, hati yang tak, Engkau datang berserah kepada Dia. Dia tidak pandang ini berapa banyak dosa yang Engkau lakukan, tapi Dia menerima Engkau dan diubah hidupmu. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, nasihat Paulus di dalam Al-Quran, persembahkan Tuhan sebagai ibadah yang sejati. Hidup ini singkat bukan? Mari betulkan ibadah kita. Kenalkan dengan sungguh-sungguh. Perbaiki setiap ibadah kita dengan motivasi hati kita. Tinggalkan dosa-dosa, karena itu menghalangi persekutuan kita. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Dan puji nama Tuhan, pagi ini kami ditegur Tuhan mengoreksi ibadah kami di hadapan.
Tuhan kenal pribadi kami, sebab tidak ada satu pun